Kita kehadiran Yusef N. Suherman. Iya. Yusef, terima kasih sudah hadir. Yusef tuh pertama kali sebenarnya dari film-filmnya Ernest sudah ada, dari film Cek Toko Sebelah Satu. CTS 1 dong berarti. Ya. Ada Susah Sinyal masih asisten ya, Sep? Susah sih ya masih. Mili Mamet yang akhirnya lu Mili Mamet, jadi head betul. pertama. Betul, Mili Project pertama lu jadi head tuh Mili Mamet atau sebelumnya ada, Sep? Sempat ada Susana dulu. Oh, Susana itu pertama iya, kali. Susana. Pertama kali jadi head dan langsung Susana. Menurut gue Susana salah satu project gede loh. Gede Iya, banget. gede dan ya kalau diceritain gitulah. Loh, script continuity apa? Lu kalau suruh jelasin ini kan ini kan lagi acara keluarga nih, lebaran kan. Kayak gimana? Apa sih? Bahasa yang gampang lah orang memahami seperti itu. Mungkin bahasa gampangnya script continuity itu kayak pencatat adegan ya. Oke. Oh, pencatat Tetap bingung sih siapa orangnya. Teman-teman sekalian. Oh, dicatat. Teman-teman sekalian ada pencatat adegan. Nah, tapi turunannya seperti apa? Lebih ke mungkin menjaga kontinuitas cerita dari sebuah film itu. Ya, script continuity itu masuknya ke departemennya satu kesatuan sama penyutradaraan. Makanya kalau di persyutingan dia duduk berdampingan erat sama sutradara. Boleh dibilang selama syuting orang yang paling dekat dengan sutradara itu adalah script continuity. Iya, Iya hampir kan? bisa dipastikan, Iya. betul. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita di episode ke-195. 5 episode lagi loh, 200. Menuju 200 loh, Dik. Gak berasa. Kita berapa? 4 tahun udah ya? Udah 4 tahun. 5 tahun kelima Tahun ini. kelima luar ini. biasa. Konsisten. Konsistensi is the key, teman-teman. Yes. Nah, ini kita kehadiran kembali salah satu kru yang biasa bergabung di project-projectnya film Imaginary. Kayaknya hampir semua, nggak semua tapi hampir semua film Imaginary dari film pertama ada orang ini. Gue juga bingung kenapa harus dia terus gitu. Profesinya sebagai apa nih? Script continuity. Itu sangat menarik teman-teman sekalian. Ini profesi yang orang mungkin kayak orang-orang awam suka bingung apa ini tuh? ngapain script Yes, continuity? betul. Kan udah ada script writer, kan? Kok continuity apa Iya, ini gitu? betul. Kita kehadiran Yusef N. Suherman. Iya. Yusef, Apa terima kabar, kasih Sep? sudah hadir. Sebelum Iya, kita sama-sama, Mas. tanya lebih lanjut, N-nya apa sih, Sep? Yusef Nugraha Suherman. Nah, Nugraha. habis dia selalu gitu, Yusef N. Suherman. Enak lu namanya 3. Kenapa lu nggak mau ditulis Yusef Nugraha Suherman sih? Kepanjangan Pak Dipa. Kenapa nggak Yusef Nugraha S? Ayo. Kan boleh. Bisa loh Yusef Nama Nugraha. hokinya memang itu. Oh, Suhermannya. Suhermannya Itu hokinya. yang bikin lanjut terus sama Lanjut terus sama Imaginary. Imaginary. Itu kunciannya di sana. Dari film pertama kita syuting di Suherman. Bali G tuh Yusef udah ikutan. Betul. Yusef tuh pertama kali sebenarnya dari film-filmnya Ernest sudah ada, dari film dari zaman itu dong Ngenes dong. Ngenes belum ada ya? Belum ada. Cek Toko Sebelah Satu. CTS 1 dong berarti. Ya, Ada, dia CTS udah 1. sebutannya apa sih kalau script continuity di bawahnya apa sih? Asisten aja apa? Asisten aja sih. Asisten. Kalau sekarang sih kayak visual continuity-nya gitu, Li. Oke. Tapi tadi sesuai pertanyaannya Mas Sulung, script continuity apa? Lu kalau suruh jelasin ini kan ini kan lagi acara keluarga nih, lebaran kan. Mas Yusef kerja apa nih, saudaranya Cantika? Yusef ini adalah suami dari Amalia Cantika ya. Pernah jadi bintang tamu juga. Ini lagi lebaran keluarga Cantika apa? Suaminya kerja apa? Script continuity apa itu? Kan udah ada penulis skenario kan kayak gitu script kan. continuity yang bikin skenario bukan. Apa Kayak gimana? Apa sih? Bahasa yang gampang lah orang memahami seperti itu. Mungkin bahasa gampangnya script continuity itu kayak pencatat adegan ya. Oke. Oh, pencatat. Tetap bingung sih siapa orangnya. Teman-teman sekalian. Oh, dicatat. Teman-teman sekalian ada pencatat adegan. Nah, tapi turunannya seperti itu. Jadi kalau habisin kurang sini gitu. Lebih ke mungkin menjaga kontinuitas cerita dari sebuah film itu. Oke. Jadi misalnya orang tadinya ngobrol di kamera satu, tangannya sebelah kanan, pakai jam, jangan sampai pas berikutnya jamnya udah hilang gitu loh. Maksud gue ini episode ini sangat menarik karena kan selama ini mungkin ya Iya. teman-teman sekalian juga kan ngerasa dengan adanya scriptwriter itu aja kan sudah cukup ya Betul, dalam sebuah betul. produksi film. Iya. Dia berarti script continuity itu bukan bagian dari job desk daripada
penulis skenario kan gitu. Maksudnya pencatat adegan itu. Jadi ini adalah sebuah pekerjaan sendiri teman-teman sekalian, sebuah profesi sendiri ya. Seperti itu. Boleh lanjut ya, menjelasin apa? Ya, skrip konten itu masuknya ke departemennya satu kesatuan sama penyutradaraan. Oke. Gitu. Jadi dia part dari penyutradaraan. Makanya kalau di persyutingan dia duduk berdampingan erat sama sutradara. Jadi dia selalu sebelahnya ya kalau nggak sebelah belakang lah. Berarti gini, sekitar itu. Iya, satu ruangan lah paling. Boleh dibilang selama syuting orang paling dekat dengan sutradara itu adalah script continuity. Iya, hampir bisa dipastikan, betul. Nah, kalau preparation ya, preps lah biasa kita sebut. Script continuity itu bisa ngapain? Misalnya kalau kita bahas yang lain nih, Astrada, udah ngelihat lokasi, DOP, blocking, sound, kiri kanan ada sekolah nggak, jalanan nggak, masjid apa enggak itu. Kalau script continuity ngapain sih? Kalau script continuity ya kurang lebih sama kayak Astrada, awalnya kita begitu dapat naskah, kita langsung nge-breakdown juga sama. Oke, apa yang di-breakdown kalau script continuity? Ya nge-breakdown buat ini nyambung ke sini ke scene selanjutnya apa enggak kayak gitu. Nah, nanti mungkin disatuin sama Astrada yang sudah ngobrol atau diskusi sama si sutradaranya kayak gitu. Berarti script continuity itu sebenarnya udah bisa yang nge-breakdown lokasi sama jumlah hari itu sebenarnya bisa. Udah bisa ya. Harus Astrada tuh. Iya, udah bisa sebenarnya. Sehari berapa scene bisa sebenarnya. Sebenarnya bisa kalau mau dia yang breakdown. Jadi gini, kan kamu jagain continuity dari setiap adegan itu kan. Jadi misalkan di lokasi syuting lagi nih, dari saat dari scene satu ke scene yang lain. Misalkan kalau kamu lihat ada sesuatu yang kelihatannya gak continuity, kamu langsung ngasih tahu ke sutradara gitu. Ya. Tapi biasanya sih kita ke Astrada dulu tuh ngobrolin. Tapi kalau emang terlalu jauh, biar langsung ngumpulin nggak terlalu banyak birokrasi atau apa, kita biasanya langsung juga sih. Iya kan? Mas maaf misalnya Pak ini nggak konti pas bagian sini tapi tetap penentuannya terakhirnya ada di sutradaranya itu. Kalau mungkin teman-teman juga pengen tahu aspek apa yang kamu lihat di adegan itu yang nanti kamu ngasih tahu ternyata ini nggak continuity, ini memang sudah sesuai dengan continuity. Oke. Jadi kan biasanya kalau syuting ngambil rata-rata mungkin kebanyakan masternya dulu ya. Nah itu buat patokan. Tapi mungkin ada nanti yaitu dari visualnya, dari adegan sama verbal, mungkin dari dialognya. Kalau misalnya dialognya, kalau ini dialog ada berbeda sama naskah, kita konsultasi dulu ke direkturnya, ini beda apa nggak apa-apa atau gimana. Improv biasanya. Kayak gitu-gitu biasanya banyaknya kayak gitu. Kalau misalnya aman ya udah. Kalau misalnya adegan misalnya pas di master ada kayak pelukan pas dialog apa kayak gitu, kita bantu ngingetin ke si pemainnya gitu, ke talentnya. Berarti jadi kayak pekerjaan kayak dia itu dia harus hafal, harus harus hafal scene pertama sampai scene terakhir dong. Misalnya kalau gini nih Mas, iya kan? Ya, abis scene 66 scene 67. Kalau itu langsung tag abis 66 langsung 67, mungkin dia masih ingat. Dan kan setiap hari kalau kita kita setiap hari nih teman-teman dikasih tahu, ini juga nanti kita info ke teman-teman ya. Kalau call sheet itu kan nggak setiap hari itu, hari ini syuting 1 2 3 berurutan kan. Scene 23 107 73 dia bisa gitu karena berhubungan sama lokasi. Jadi bisa tuh abis 66, scene 67-nya masih 8 hari lagi. Nah, harus pakai baju yang sama dengan prop yang sama, berarti yang sama. Kamu harus ingat itu terus semuanya ya. Iya, ya kita juga kan dibantu, ada ibaratnya ada alatnya lah buat membantu pekerjaan. Apa alatnya itu? Mungkin kalau sekarang udah enak ya teknologinya gitu kan, udah ada. Mungkin teman-teman semua di bagian script content udah tahu alat utama yaitu kayak monitor buat nge-record, namanya Fix 240 kayak gitulah kayaknya itu. Terus ada sekarang tuh yang buat mempermudah atau bukan yang membantu lah pekerjaan script content itu, ada mungkin dari Aksun, dari apa yaitu bisa nge-record di iPad kayak gitu, ngelihat di iPad bisa dilihat di situ. Jadi ketika playback ke pemain itu gampang, tinggal kita playbackin aja. Kalau dulu tuh beda banget tuh. Kalau dulu gimana sih? Waktu belum ada. Kalau dulu kayak gitu-gitu tuh di tiap lembar naskah tuh kita tulis misalnya pemain ini, oh waktu dialog ini dia tangan kirinya megang gelas kayak gitu tuh. Wah. Nah sekarang udah gak usah kamu tulis, kamu rekam aja. Ada yang ditulis, cuman ya
ada yang udah direkam di iPad itu. Jadi hasil dari shot sebelumnya misalnya atau hasil dari scene sebelumnya lanjutannya dia jalan nih kasih lihat ke pemain tadi begini ya gitu. Nanti lanjutannya gini gitu. Kita tinggal nyocokin aja tuh. Ketika udah ngambil master, next shotnya tinggal cocokin aja sama yang ini. Gua penasaran. Kalau script continuity itu lu dalam bekerja dalam sebuah project film, itu lu kerja sendiri atau lu punya tim? Ada timnya. Nah, berapa orang sih biasanya, Sep? Karena di Indonesia keluarga tuh Yusef nih. Karena Yusef dibantu oleh adik-adiknya. Iya, betul. Ya, mungkin karena di Indonesia tuh sekarang tuh script content itu digabung sama video assist sama Clapper juga itu masuk ke script continuity. Oh, under kamu gitu maksudnya. Video assist nama ininya. Untuk kayak masalah permonitoran gambar, pokoknya di tiap monitor harus nyala, itu kerjanya video assist. Sama Clapper itu yang buat identitas gambar di kamera, itu juga masuk ke script continuity. Tapi kalau script continuity sebenarnya ada asisten. Ada. Buat kayak buat dia foto-foto buat continuity bajunya, terus misalnya make upnya kayak gimana, rambutnya kayak gimana, kayak gitu sih. Untuk setnya juga kita. Dan itu berarti tanggung jawab di utama tim script continuity lah ya. Meskipun ya tiap departemen sebenarnya punya orang juga buat ngejaga kontennya masing-masing. Cuman kita kan tiap misalnya malam nih dikirim call sheet kan sama Astrada atau sama produksi. Kita langsung ngecek kalau udah ada kontennya, kita langsung share, bikin grup kayak gitu. Share langsung ini continuity scene 20 misalnya, ini bajunya kayak gini-gini, karena make-upnya. Lu tuh berhubungan erat sama semua ya, ke wardrobe ya, ke makeup ya, ke DOP. Mereka juga harus tahu bahwa oh kemarin begini lanjutannya akan ini. Karena kadang kalau itu lompatannya terlalu jauh kan harus di remind lagi kan. Ya betul. Kayak mungkin kalau misalnya ke DOP kayak misalnya ini kemarin lampunya misalnya sebelah sini ini nyalanya kayak gini waktu itu, kayak misalnya kayak gitu. Terus ada screen direction namanya juga itu, misalnya kita konsultasi atau diskusi sama DOP juga kayak gitu. Pernah nggak Sep kejadian proyek kita Sep, proyek yang lain aja Sep, nggak usah disebut Sep. Gimana? Udah lanjut tapi lo baru sadar, jadi misalnya lanjutan scene ini adalah 3 hari, tapi pas di hari ketiga lu baru sadar ternyata yang hari kedua kemarin tuh nggak konti. Apa yang terjadi? Biasanya gitu, apa yang terjadi? Antisipasinya seperti apa? Kalau misalnya yang nggak konti sampai ke hari selanjutnya sih belum pernah. Tapi jangan, karena itu major banget salah lu. Tapi kalau misalnya ketika ini terus pas next shot ada yang nggak konti, pas itu baru keinget, wah ternyata dulu masih sebelum ada teknologi yang canggih-canggih itu, masih zaman dulu kayak kan ada kalau pemain tiba-tiba ada yang ngegulung tangannya misalnya pakai kemeja panjang tiba-tiba digulung kayak gitu. Nah itu ada sih sempat, tapi yang udah next shot tiba-tiba maaf harus diulang lagi nih yang shot ini nih, karena si posisi yang si baju itunya harusnya misalnya diturunin bawahin kayak gitu sih. Akhirnya ya udah maaf lah gitu ke semua tuh. Mau nggak mau daripada nanti kan hasilnya kita beda kan kayak gitu. Karena kalau udah beda ujung-ujungnya nge-post yang kerja Mas. Makanya kalau nggak dia akan diprotes sama orang gitu kan. Tapi apa yang bikin kamu tertarik ya untuk menjadi script continuity ya pada awalnya? Mungkin dulu tuh karena kan script continuity tuh misalnya bisa, kalau misalnya kita kan baca otomatis kita punya visualisasi sendiri nih, misalnya pengadegannya nanti kita udah mulai ngehayal kayak gitu kan. Oh ini kayaknya gini nih, kayak gini nih. Nah pas syuting ketika udah mulai misalnya dimulai ternyata yang kita pikirin pas ngebaca tuh sama nih sama director nih, misalnya kayak gitu-gitu. Oh sama nih ternyata pemikiran gue misalnya sama director sama nih, ternyata harusnya misalnya nggak gini, ternyata director juga kayak gini kayak gitu sih. Nah di situ akhirnya awalnya sih wah enak, kayaknya bisa nih dari sini jadi director dari mostly dari script continuity lonjakannya tuh ke director segitu ya. Jadi, contohnya misalnya yang udah pernah historinya adalah Cerita Gita yang pernah kita undang juga, dia udah jadi director kan sekarang. Iya benar. Gitu. Ini dari sudut pandang
produser ya. Sepenting apa sih peran script continuity dalam sebuah film? Ini mungkin teman-teman juga pengen tahu nih. Karena kalau buat kita sebenarnya kalau di produser nggak langsung ya, director kan. Director terbantu banget pada saat di kursi sutradara dia untuk melanjutkan scene selanjutnya. Bahkan kadang sering minta masukan juga. Ini gimana sebaiknya, karena kita continuity-nya agak sulit nih. Biasanya terjadi perubahan setelah diskusi sama script continuity. Kalau dari gue mah semakin bagus dia bekerja, semakin tidak banyak pause-nya bekerja. Gitu ya. Kalau dari kamu, setelah kamu sekian tahun jadi script continuity, jadi seberapa besar peran seorang script continuity dalam sebuah film? Ya, ini sih script continuity maksudnya profesi yang ya emang penting sih ya, karena kita kan ngejaga benang merahnya si film ini, si ceritanya ini. Jadi kalau misalnya biar penonton juga yang nonton juga enak menikmatinya gitu kan. Kalau misalnya mengalir gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya ya script continuity itu juga bukan hanya pas syuting aja, nanti juga kan dia punya catatannya tuh. Itu catatan yang ada notes dari director, notes dari misalnya dari DOP, dari semua departemen apa tuh, ya kita catat di situ yang nanti bakal dieksekusinya di pas editingnya kayak gitu. Yang menarik itu adalah tadi yang kamu bilang itu bahwa sebenarnya next career daripada seorang script continuity adalah nanti dia bisa jadi sutradara gitu. Karena apa yang bisa menyebabkan bisa kayak kamu gitu nanti satu itu bisa jadi sutradara? Apakah karena kamu sering berinteraksi atau memang kamu ngerasa juga ada kemampuan untuk ngedirect juga seperti itu? Iya, karena mungkin ya script continuity itu ya kita ngelihat beberapa director ya gaya-gaya ngedirect, terus apakah pas kita baca juga scene ini misalnya scene sedih gaya director ini kayak gini kan kita bisa ngambil tuh dari situ-situ tuh ilmu-ilmu dari director itu sendiri. Nah akhirnya mungkin ya kalau tujuannya emang ke director sih menurut saya sih ya dari script continuity itu tuh bisa jadi mereka tuh magangnya tuh enak banget ya langsung sama sutradara jadi tahu style sutradara salah kayak gini, yang B kayak gini, bener gak kayak gitu. Lu sendiri ada cita-cita nggak jadi sutradara? Dulu sih iya ada cita-cita buat jadi sutradara, tapi sekarang lebih ke mungkin ke produksi atau ke produser sih. Produser malah sekarang juga mungkin soalnya memang. Oke. Tapi berarti sutradara udah lu simpan rapat-rapat atau sementara atau suatu saat kalau balik lagi bisa lah gitu. Ya nggak menutup kemungkinan sih. Jadi sementara sementara. Kalau balik dari lu waktu ini kan lu tiba-tiba masuk ke dunia film. Berarti lu masuk ke dunia film umur 20 berapa? 25 gitu kali ya? Iya, segituan lah. Lu kuliah lu apa Sep dulu Sep? Enggak kuliah. Lu enggak kuliah SMA langsung? SMA tuh jadi awalnya tuh ya SMA kerja biasa, terus karena dulu tuh mungkin ada yang namanya kayak di salah satu stasiun televisi tiap malam tuh ada FTV kayak gitulah. Nah, kebetulan ya suka aja nonton. Lu nontonnya FTV awalnya kan. Karena ya maksudnya di daerah era itu gue juga suka nonton FTV ya. Beberapa beberapa aktor-aktor main FTV dulu kan. Gue kadang-kadang juga masih nonton gue masih nonton untuk pengen tahu aja sekarang eranya seperti apa sih. Karena kan selalu ada perubahan-perubahan kan. Iya. Terus ya akhirnya pas mulai SMA tuh mulai suka film tuh pas Realita Cinta dan Rock and Roll kan itu pas zaman SMA tuh wah hampir semua tuh. Iya. Nah itu Isep ngefans sama Vino G. Bastian situ. Kenalin manajer, kenalin dulu. Kemarin juga sempat syuting bareng kan. Iya kan. Syuting bareng. Oke, udah kenal pasti. Udah kenal. Terus udah akhirnya di situ nonton awalnya yang nggak jadi kru, pengennya jadi talentnya. Ini nonton di bioskop dulu. Dulu nonton bioskop. Akhirnya setelah itu ya banyak lah kan film-film kayak gitu. Akhirnya wah kayaknya nyobain jadi pemain kayak gini gimana ya. Akhirnya nyari. Ini lu di Bandung Sep. Dulu lu kecil di Bandung. Masih di Bandung gitu. Bandung. Masih di Bandung. Pernah ya kayak dulu tuh kan pernah kerja di minimarket kayak gitu, kayak ada tabloid gitu. Nah di belakangnya suka ada tuh open casting kayak gitu tuh. Sempat ikut. Dan akhirnya lu ikut gak? Sempat apply kayak gitu.
Cuman kan mungkin kalau sekarang udah tahu tuh ternyata ini tuh penipuan. Karena yang harus bayar mintain duit. Sama bayar gak kamu? Nggak pernah. Karena nggak ada duit. Tapi lu sempat ngirim foto gitu sempat? Iya sempat ngirim, sempat datang juga ke Jakarta. Oke. Segitu besar keinginan. Ke studio gitu? Enggak kayak rumah gitu sih. Kayak ini cuman gitu. Lu nggak ke Jakarta cuman nganter CV. Enggak, ketika udah ada kan dia tuh ngebales tuh. Oke, selamat Anda masuk 30 besar gitulah itu. Pasti dia bangganya kan, kebayang gitu. Cuman ya pas datang emang kayak gitu di casting. Ngapain castingnya ngapain? Adegan. Iya adegan kayak gitu. Acting berarti dong. Acting. Oke. Udah tuh, abis itu balik lagi ke Bandung. Tiba-tiba datang lagi tuh, cuman ya itu harus nyiapin uang. Ini gitu dari yang sama. Iya dari yang udah sama. Lolos nih 10 besar. Sempat pengen di orang tuh ini gimana. Cuman ya udahlah mungkin ini masa bayar sih, belum juga kerja udah ngeluarin duit kayak gitu kan. Make sense itu benar itu. Siapa tahu di antara 10 itu barang tuh mungkin ada aktor yang sekarang udah papan atas loh. Gak ada Pak Dip. Kan sempet kenalan juga, yang ada yang jadi juga sih. Okay. Nah akhirnya lu udah dari kegagalan itu ya, masih coba yang lain nggak gitu? Akhirnya iya coba, karena kan pengen tahu dunianya sih sebenarnya tuh. Akhirnya coba di Rudi Sujarwo dulu tuh pernah buka kelas acting namanya Underdog Kick Ass. Lu ikut batch pertama. Cuman ya di situ akhirnya lu lebih pengen jadi aktor daripada sutradara sih. Akhirnya ya, seiring berjalan waktu karena itu masih kerja di Bandung, masih bolak-balik itu. Terus ya ketika di situ tuh kalau emang bener-bener itu harus totalitas lah, terjun, misalnya jangan setengah sana. Akhirnya udah ngerantau ke Jakarta lah, ngerantau ke Jakarta. Jadi kerjaan lo yang di Bandung lo lepas akhirnya? Iya dilepas, udah tuh ribut sama keluarga lah. Kenapa sih kayak gini-gini dilepas, sayang banget gitu kan. Udah kerja malah nyari yang nggak jelas di sana katanya. Udah akhirnya cuman ya ikutlah. Rudinya lepas tadi tuh. Udah. Lanjut. Lanjut. Udah daftar, akhirnya ya gitu sampai belajar. Sampai selesai. Cuman ya dulu tuh Mas Rudi tuh welcome banget ya, maksudnya kayak yang mau belajar lagi aja. Batch 1 misalnya yang udah selesai juga mau belajar lagi aja kayak gitu. Cuman sini akhirnya kan ngerantau nih. Belum tahu harus kayak gimana, harus kemana nih ini. Akhirnya jadi dari kelas itu tuh ada seniornya yang kru film juga. Akhirnya coba ikut kru film tapi dia belajar acting juga. Enggak, itu kayak ngebantu Mas Rudinya lah di situ. Ya. Akhirnya coba menawarkan diri lah, pengen ikut syuting kayak gimana. Ya udah akhirnya diajak. Ya diajaknya pertamanya jadi script continuity itu. Tapi lu nggak bilang sama dia. Padahal kan lu pengen jadi aktor. Kan mungkin aja jadi supporting. Enggak, akhirnya yang kesini akhirnya ya udah sadar sendiri gitu. Kayaknya enggak deh kayaknya. Mungkin dia juga yang di sana juga dia lihat lu kali. Udahlah, ini nggak usah dipaksain. Iya. Terus apa yang bikin lu pada akhirnya jadi jatuh cinta sama pekerjaan sebagai script continuity? Iya. Itu kan lu tadi cuman baru dijorokin sekali tuh. Iya. Kayaknya kau mau tekunin nih kerjaan ini gitu. Tekunin karena mungkin udah pertama ya paling pantang buat putar balik lah istilahnya. Kalau udah sini udah ke orang tua apalagi kan no turning back pokoknya nggak ada. Udah pokoknya ini sampai mau gimana pun ya coba di sini. Akhirnya tadi yang pertama itu apa proyeknya? Ingat gak lu film apa? Film pertama bukan, justru di balik 98 Lukman Sardi sutradaranya. Kan itu dibagi 2 tim tuh. Gue kebagian sama Mas Kino Aisyar Lubis. Skrip kontinitinya siapa waktu itu? Mas Aco. Jadi lu di situ ngapain waktu itu? Asisten. Ya di situ sih karena kan udah. Kan lu pasti belum tahu dong itu script continuity ngapain sih gitu. Iya, awalnya emang udah dikasih tahu sih. Cuman ya dalam pertama itu job desk-nya Yusuf tuh ya udah lo pokoknya foto dari pemain, pokoknya set kayak gitu-gitulah. Make up
bajunya difoto pokoknya. Umur berapa sih waktu itu, ingat gak sih? Lu di Bilik 98 tuh tahun berapa ya? Lukman udah di 2014 kali ya itu ya? Belum. 2014. Belum. Oke. 2014 2013 ya. Oke. Umur 25, 24? Iya, 25. Sekitar segitu ya? Iya. Oke. Terus abis Balik 98 selesai, apa proyek berikutnya sih? Sempet ya nganggur dari nganggur lama juga tuh. Oh, ya si mungkin orang-orang karena belum kenal mungkin iya, ya. Orang yang tadi nawarin lu gak nawarin lu lagi? Nawarin, ngajak-ngajak lagi, cuman ya gitu kan, kalau di film tuh beberapa bulan baru dapat lagi kayak gitu sih. Pada zaman itu Betul. Nyokap orang tua lu udah mulai bingung nih, anak gua ngapain sih ke Jakarta, makin bingung dia. Betul. Apa project yang akhirnya lu bener-bener jadi asisten lah gitu? Iya. Pertama kali apa sih? Ya pas jadi asisten ya pas cek toko sebelah itu masih. Cek toko sebelah itu termasuk lo awal-awal berarti. Cek toko sebelah jadi satu ya. asisten script continuity. Iya, dari Miza Tugasnya Fadilah apa? waktu itu. Ya tugasnya itu jadi ya maksudnya nge-backupin dia kayak ya udah kayak sekarang sih masih sama gitu. Foto-fotoin kayak gitu. Iya. Terus ya ntar kalau misalnya ada yang beda-beda kan mungkin dari kalau chip kan mungkin bisa belakang jauh ya duduknya ke pemain buat ngasih tahu, misalnya kita yang di set ya udah misalnya kalau ada salah kita kasih tahu langsung kan. Berarti kalau asistennya masih belum duduk sebelah sutradara ya atau di belakangnya ya? Ini kan script continuity sebelah saudara. Dia sebelahnya lagi Mas di bawah biasanya. Duduknya di bawah lagi. Oke. Jadi gitu. Atau jalan-jalan ya, sambil ke lokasi. Dia diam di set. Ya lebih ke dekat di set sih kalau di set biasanya. Di set gitu. Biar jadi ibaratnya penyambung kita ke talent atau ke asrada gitu sih. Susah sinyal masih asisten ya, Sep? Susah sih ya masih. Milimamet yang akhirnya lu jadi head pertama. Betul. Project pertama lu jadi head tuh Milimamet atau sebelumnya ada, Sep? Sempat ada Susana dulu. Oh, Susana itu pertama kali. Susana. Pertama kali jadi head dan langsung Susana. Menurut gue Susana salah satu project gede loh. Iya, gede dan ya kalau diceritain gitulah. Susana tuh soalnya Susana Reborn yang pertama yang ditulis sama Bene. Iya, betul. Beranak dalam kubur. Iya kan? Iya. Itu apa ketika ada project lu ditawarin apa lu menawarkan diri bagaimana, Sep? Itu kan ditawarin. Oh, ditawarin. Mau nggak jadi chief? Ya kayak gitu. Mikir lama nggak, Sep? Ya enggak lah Pak Dip. Oke, langsung ayo waktunya kesempatan. Gitu. Udah mulai lepas-lepas dari sama Mizam juga sih. Oke. Udah itulah pembuka dan akhirnya sampai sekarang. Nah, kamu sekarang itu sebagai script continuity setahun itu bisa ngambil berapa project film? Kebetulan saya tergantung dari Imaginary ya. Setahunnya ada project berapa. Terus? Ya karena dari tahun kemarin juga kebanyakan dari Imaginary sih callingannya. Oh gitu. Iya. Tapi kamu tetap mengambil project DPH lain juga. Kalau lagi nggak ada mah ambil aja kan nggak ada eksklusif. Iya. Tapi itu kira-kira berapa? Kira-kira dalam setahun? 4 sih paling. 4 ya minimal 4 maksimal, paling banyak juga 5 sih. Paling banyak lu setahun pengalaman lu 5 tuh terlama apa terbanyak apa pernah? Kalau dari ngechip sih 5 sih. Pernah ya? Iya 5 terbanyak. Oke. Mungkin tingkat ininya beda sama kayak kita pernah episode sebelumnya bahas sama lain produser gitu ya. Karena secara reporting beda, nggak sekompleks sama lain produser, makanya mungkin banget kalau script continuity masih ngerjain 5, apalagi kalau misalnya film dan series misalnya atau film dan yang proyek-proyek kecil. Karena mereka juga terlibat hanya selama syuting aja kan. Dari persiapan juga cuman kan kalau kayak script continuity itu bisa ngejar lah istilahnya, meskipun misalnya Hamin 2 minggu mau syuting kita masuk udah tinggal nge-breakdown kayak gitu-gitu kan sama Astrada udah. Karena kan sebenarnya script continuity Reki pun nggak harus yang ikut nggak full ya, dibilang ikut kalau dia nyusul pun masih mungkin gitu. Iya. Gitu. Iya. Nah biasanya kamu butuh waktu berapa lama dari baca script tuh nge-breakdown adegan itu? Butuh waktu berapa lama? Ya mungkin ya beberapa jam lah kan, dibantuin sama visual juga sih kayak gitu. Jadi, ya breakdown kasar dulu jadi aja. Berapa jam gitu. beres lah gitu ya. Udah biasa soalnya Mas gitu. Karena menurut gue salah satu yang krusial adalah script con tuh harus bisa membaca adegan ini perkiraan jam berapa setelahnya. Misalnya
Ada scene yang terbagi dalam satu hari. Sampai segitu ya? Ini ya kan kalau orang pakai jamnya harus diatur jam berapa. Betul. Gitu. Sampai ada jam dindingnya jam berapa. Iya. Gitu. Itu krusial banget gitu. Nggak make sense kalau nggak gitu. Bener. Apalagi proyek terakhir saya sama Mama Yusef banyak banget jamnya ya. Oke. Kalau udah ada jam sampai udahlah besok nggak usah pakai jam lah gitu. Karena tuh kontinya kadang kita kan suka ngobrol gitu. Ada orang satu adegan kira-kira dia ngobrol berapa lama. Jam dia harus berganti dong. Kalau udah pindah tuh jadi jam berapa. Itu krusial. Iya. Gitu. Benar. Itu ngerubah jam tuh tim lu ya SBC. Ya kita diskusi nih sama Astrada juga kan. Ini mau dibikin jam berapa nih misalnya. Ini ya misalnya di pagi kah, siang atau sore misalnya mau dibikin jam berapa. Soalnya buat nanti nextnya kalau takutnya ada jam dinding atau jam tangan lagi bisa disetting juga sih. Betul. Supaya make sense ya. Oke. Nah, berarti tim lu satu dalam waktu bekerja itu berarti berapa? 5 ya? Berlima. 5 tuh minimal atau biasanya? Ya sebenarnya sih kalau dulu bertiga juga bisa. Cuman sekarang kan biar lebih fokus ke ngejaga skrip kontinunya aja. Jadi ibaratnya yang kita kerjain double dikasih ke orang aja gitu. Tim lu kan berarti kan ada asisten, ada clapper ya. Tapi lu pernah nggak jadi clapper? Iya, awal-awal jadi clapper. Iya, justru dari clapper situ sih awalannya. Berarti dia karirnya dari bawah ya, dari bawah ya. Iya. Jadi dia jenjangnya jelas sebenarnya gitu. Sebenarnya satu hal yang krusial kalau gue suka lihat Skripcon itu adalah orang yang bekerja dengan layar yang sangat kecil. Maksudnya layar kecil mas, layar kecil. Gitu. Gue nggak tahu apakah ada pengalaman lain yang layarnya besar sebesar director Skripcon, ada nggak sih? Kadang-kadang ada nggak? Ya sebenarnya sih itu dari awalan justru ada yang lebih kecil lagi Pak Dip. Segede GoPro gitu maksudnya. Enggak lah kan mungkin ya sekarang 7 in. Iya, 7 in. Ada yang ada yang 5 in, malah ada yang lebih kecil itu 3,5 atau 4 in. Ada clamshell dulu tuh. Ya itu masih belum digital tuh Pak Dip, masih pakai pita kaset. Sekarang udah 7 in. Iya, 7 inch itu kecil mas. Iya sih. Nah gimana lu menjaga biasanya dengan layar sekecil itu continuity-nya tetap aman? Atau misalnya kadang ada yang menjaga continuity tetap aman, ya berarti membantu dari asisten kali ya? Ya mungkin karena udah terbiasa mungkinnya, jadi yang kecil juga itu sih udah enak aja. Itu yang siapin produksi dong ya? Produksi tapi mostly Skripcon tuh udah punya alat sekarang mas. Udah punya, berarti kamu udah punya alat sendiri. Mereka punya alat sendiri. Jadi kamu udah punya alat sendiri dong? Iya, alhamdulillah udah punya. Itu bisa kamu rekam nantinya itu? Ya itu dipakai buat itu ya ngerekam. Terus tadi kasih lihat dan memplayback biasanya kan playback ulang lihat adegan itu udah canggih. Cue-nya dari Skripcon. Waktu awal pertama kali gabung alatnya secanggih itu nggak sih? Enggak, Pak Dip. Itu dia tuh yang tadi gue sebut pita ya. Clamshell ya itu mesti dari pita. Jadi kalau mengulang, nah itu kalau playback tuh kan ribet tuh, kayak gitu. rewind dulu ya, rewind dulu suaranya. Nah itu maksudnya tiap malam tuh habis syuting tuh ngefilingnya ditulis tuh ini scene ini adegannya cuma sampai mana kayak gitu lagi, terus di ini lagi ini scene berapa kayak gitu. Berapa banyak pita selama syuting? Shot sampai shot berapa kayak gitu tiap scene-nya tuh ditulis. Tapi nggak pernah kejadian itu nggak bisa diputar lagi kan? Ada. Pas kejadian kan karena seling mungkin playback kan pita kayak gitu, akhirnya pas di mau playback lagi tuh udah gambarnya tuh kayak buram gitu lah. Iya, kalau hilang pernah nggak hilang salah satu adegan yang kamu catat apa itu pernah nggak hilang waktu zaman pita itu? Paling kayak susah nyari. Kalau hilang sih nggak pernah ya. Cuman ya susah nyarinya aja kan. Ya kayak gitu. Apa berarti kalau sekarang ngelihat dengan perjalanan karir lu gini, apa yang masih lu kejar untuk gue pengen nge-Skripconin genre tertentu atau mimpi lu lah atau mimpi lu apa realisasikan gitu, atau punya PH gitu Sep? Ya karena mungkin tujuannya nanti Yusuf ke produser ya pasti pengennya ya pengen punya PH mungkin ya kayak gitulah ya. Mungkin sekarang nggak tahu sih mulai ngelepas dari script continuity buat transisi ke produksinya gitu. Nggak tahu kapan. Mungkin ya harusnya sebenarnya sih harus secepatnya, karena di umur yang sekarang sih ya
udah lelah lah ngelihat monitor gitu. Kayaknya memang udah mulai asisten lo udah mulai harus bisa naik level ya. Ya betul. Cuman ya kan script content itu nggak semuanya bisa juga sih ke posisi kita itu, karena kan kita harus ya pertama sih script content itu harus ya kejelian mungkin. Tapi rata-rata sih diplomasinya, kayak misalnya buat ngomong ke direkturnya tuh kebanyakan banyak yang takut juga kayak gitu. Buat ngomong ke direktur, ngomong ke kan di semakin senior sutradara semakin sulit untuk ngomong cepat ya. Kamu ada rasa risih nggak sampai sekarang tuh ngomong ke sutradara? Sutradaranya kenal semua Mas kalau dia. Nggak ada berarti ya. Berarti dia aman posisinya. Iya. Kebetulan lagi ketemu sutradara yang satu circle semua, udah biasa main, jadi udah ya mungkin bedanya itu aja. Itu privilege dia lah ya. Iya. Karena sutradara script continuity yang jadi sutradara kan udah ada Prita dan ada Mizam nih, udah 2 berhasil. Mizam. Fadilah ada. Kan tinggal menunggu script continuity yang jadi produser berarti Sep. Gitu. Iya kan Sep. Berarti kalau misalnya goals ya berarti arahnya lu menjadi ke sana. Iya. Gitu. Kan mungkin kalau sebagai penutup ya, Yusuf ini punya istri seorang makeup artis Amalia Cantika. Lu di rumah bahas kerjaan gak sih Sep? Berdua? Ya kalau misalnya lagi syuting sih ya ada aja sih, maksudnya pulang tuh cerita pasti kerjaan dia yang tadi kayak gitu mungkin. Ya. Apalagi hampir semua pekerjaannya Imaginary dia dan istri bareng lagi. Ya betul. Pulang bareng, satu jemputan aja harusnya sih emang. Iya bener. Ya nggak misalnya contoh pembahasan soal continuity yang berhubungan sama istri lu bahas nggak sih? Ya kadang-kadang ada juga sih yang dibahas ya. Kamu nggak konti tuh sebenarnya. Iya sih nggak ngebahas gitunya. Oh itu nggak. Ya. Atau mencari daripada lu bahas, kan daripada lu simpen malah ntar ketahuan belakangan. Kamu sih nggak ngasih tahu tau nggak konti kan harusnya ngomong gitu. Ya kalau misalnya paling juga tadi sih kayak misalnya kalau ada ya unek-unek harusnya tadi kok hasilnya kamu sih kayak agak misalnya susah buat kasih tahu, udah harusnya kayak gini tapi nggak dikerjain kayak gitu. Misalnya ada juga sih cerita ke dia. Gitu aja. Iya, semoga hubungan rumah tangga tidak bercampur ke hubungan pekerjaan ya. Mengingat kita akan kerjasama proyek terbaru kita yang akan syuting nih, proyek Kristo tinggal meninggal kebetulan. Mereka juga sama mereka berdua juga. Iya. Yusuf, thank you banget. Terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih sudah berkolaborasi terus sampai film kesekian. Semoga gua sih nggak bilang semoga bekerja sama terus Sep. Kalau kerja sama terus lu nggak naik Sep. Semoga lu segera bisa naik level dan tetap bisa berkolaborasi. Amin. Yusuf, thank you banget. Sehat-sehat. Salam buat Cantika. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton episode ke 195. Terima kasih buat seluruh kru yang bertugas. Kita ketemu lagi di episode 196. Thank you Sep.